Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulida Setia Febriani dengan NIM 32, Nasia Farizal dengan nomor 51, Indonesia Indi dengan NIM 002, Angkat Safira dengan NIM 017. Di sini kami akan melakukan percobaan yang berjudul uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim katalase pada kentang terhadap H2O2. Selamat menyaksikan. Setelah mengikuti praktikum kali ini, mahasiswa diharapkan: pertama, memahami pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase secara kualitatif. 2. Menganalisis aktivitas enzim katalase dari berbagai macam sumber enzim dalam menghidrolisis H2O2. Sebagian besar enzim memiliki suhu optimum yang sama dengan normal sel organisme tersebut. Tiap enzim memerlukan suhu optimum yang berbeda-beda karena enzim adalah protein yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu berubah. Kenaikan suhu di atas suhu optimum dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan aktivitas enzim. Secara umum, tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat dalam batas suhu yang wajar. Hal tersebut juga berlaku pada enzim. Panas yang ditimbulkan akibat kenaikan suhu dapat mempercepat reaksi, sehingga kecepatan molekuler meningkat. Hasilnya adalah frekuensi dan daya tumbukan molekuler juga meningkat. Akibat kenaikan suhu dalam batas wajar, terjadi perubahan struktur enzim atau denaturasi. Enzim yang terdenaturasi akan kehilangan kemampuan katalisnya. Sebagian besar enzim mengalami denaturasi yang tidak dapat balik pada suhu 55-65 derajat Celcius. Pada suhu kurang dari suhu optimum, aktivitas enzim mengalami penurunan. Enzim masih beraktivitas pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius dan aktivitasnya hampir terhenti pada suhu 196 derajat Celcius. Enzim katalase adalah enzim yang dapat menguraikan hidrogen peroksida yang tidak baik bagi tubuh makhluk hidup menjadi air dan oksigen yang sama sekali tidak berbahaya. Enzim katalase bekerja secara optimal pada suhu kamar dan suasana netral. Hal ini dapat dilihat pada suasana asam, basah, dan suhu tinggi. Laju reaksi menjadi sangat lambat, bahkan terhenti sama sekali. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu baskom, sarung tangan, termometer, tabung reaksi, pisau, dan penggaris. Bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu kentang, hidrogen peroksida atau H2O2, air dingin, dan air panas. Pertama, kupas kentang dan potong dadu ukuran 5 mm. Dua, ambil tabung reaksi, berilah tanda garis dari dasar tabung 5 cm. Selanjutnya, masukkan potongan kentang di bawah garis. Tambahkan H2O2 hingga tanda garis. Setelah 1 menit, ukur ketinggian busa atau gelembung gas. Siapkan tabung reaksi berisi kentang.
Tambahkan H2O2 ke tabung yang berisi kentang. Isi beaker gelas dengan air panas 40-45 derajat Celcius. Masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam air panas selama 3 menit. Setelah 3 menit, ukur ketinggian busa atau gelembung gas yang terbentuk. Siapkan tabung reaksi berisi kentang. Tambahkan H2O2 ke tabung yang berisi kentang. Isi beaker gelas dengan air dingin. Masukkan tabung reaksi tersebut ke dalam air dingin selama 3 menit. Setelah 3 menit, ukur ketinggian busa atau gelembung gas yang terbentuk. Percobaan kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim katalase. Prinsip kerja dari percobaan ini adalah dengan menggunakan enzim katalase sebagai katalisator untuk proses hidrolisis pada hidrogen peroksida. Pada tabung reaksi dimasukkan kentang dan hidrogen peroksida. Kentang di sini berperan sebagai katalisator karena mengandung enzim katalase. Uji coba yang pertama dilakukan pada suhu normal. Setelah didiamkan selama 1 menit pada suhu ruang, terbentuk gelembung busa setinggi 3 mm dari batas tabung reaksi. Gelembung busa tersebut merupakan indikator adanya air dalam wujud uap yang menjadi tanda bahwa hidrogen peroksida telah terhidrolisis. Bentuk reaksi kimianya adalah 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Selanjutnya dilakukan pengujian pada suhu yang lebih tinggi, yakni 45 derajat Celcius. Tabung reaksi yang berisi kentang dan hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam wadah berisi air bersuhu 45 derajat Celcius dan didiamkan selama 3 menit. Setelah didiamkan selama 3 menit, terbentuk gelembung busa setinggi 7 mm dari batas tabung reaksi. Pengujian terakhir dilakukan pada suhu rendah, yakni 25 derajat Celcius. Tabung reaksi yang berisi kentang dan hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam wadah berisi air bersuhu 25 derajat Celcius dan didiamkan selama 3 menit. Setelah didiamkan selama 3 menit, terbentuk gelombang busa setinggi 2 mm dari batas tabung reaksi. Berdasarkan data pengamatan yang diperoleh, diketahui bahwa gelembung busa paling banyak terbentuk pada suhu 45 derajat Celcius. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa suhu optimum enzim katalase adalah pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat Celcius. Secara teori, pada suhu yang tinggi, kerja enzim katalase akan terhambat karena mengalami denaturasi. Sedangkan pada suhu yang rendah, enzim katalase kerjanya kurang optimum. Ketidaksesuaian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama waktu. Pengujian pada suhu normal hanya didiamkan selama 1 menit, sedangkan pada suhu tinggi dan suhu rendah didiamkan selama 3 menit. Faktor yang kedua adalah jumlah kentang. Kentang yang dimasukkan pada suhu 45 derajat Celcius jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kentang pada suhu normal. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini adalah yang pertama, suhu mempengaruhi aktivitas kerja enzim katalase. Enzim katalase dapat bekerja secara optimal pada suhu ruang 30 derajat Celcius. Yang kedua, enzim katalase berperan dalam proses hidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Reaksi penguraiannya adalah 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2.
Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak salah kami mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.